Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali malam ini dengan topik motivasi hamba Tuhan. Definisi motivasi ialah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Jadi ketiga elemennya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dan teori X dan teori Y dari Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi yaitu alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaan yang ada sekarang. Ada pula yang mengartikan motivasi sebagai sebuah alasan, tetapi ada yang mengartikan sebagai semangat. Namun, apakah hatinya semua itu? Pertanyaan saya bagi saudara-saudara. Apakah motivasi Anda menjadi hamba Tuhan? Yang pertama, apakah karena panggilan Tuhan? Kedua, karena profesi atau emosi diri. Yang ketiga, karena tidak ada pilihan lain atau terpaksa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini saya ajukan dalam angket untuk disertasi program doktoral saya, yang saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Hasilnya, 1. Menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan 67%, karena profesi 26%. Ketiga, karena panggilan dan profesi 3%. Yang keempat, tidak tahu atau terpaksa sebanyak 4%. Sangat disayangkan bahwa menjadi hamba Tuhan karena profesi, saudara-saudara, ataupun campuran antara profesi dan panggilan Tuhan. Tetapi yang paling menyedihkan adalah karena tidak tahu atau terpaksa. Memang tidak mudah untuk melayani Tuhan karena panggilan murni. Karena pasti banyak masalah-masalah, terutama masalah-masalah keuangan. Ibaratnya tikus gereja yang jelas sangat minimal, bahkan mungkin tidak ada makanan untuk para tikus yang hidup di gereja. Diperlukan bayar harga, kesetiaan, dan ketaatan bagi para hamba Tuhan yang terpanggil. Sekalipun banyak rintangan dan hambatan dalam pelayanan, termasuk juga keluarganya, namun upahnya jelas besar di surga, bukan di dunia ini. Ini pula yang dialami murid-murid Yesus, bahkan Rasul Paulus yang hidupnya sampai membuat jala karena tidak ingin membebani para jemaat-jemaat. Yang menjadi hamba Tuhan karena profesi sudah jelas tidak ada bedanya dengan karir di bisnis atau di perusahaan. Tanggung sekali, saudara-saudara. Karena apa yang dapat diharapkan dari hamba-hamba Tuhan jika jemaatnya mayoritas orang-orang miskin? Nah, beruntunglah mereka jika ditempatkan di gereja yang mayoritas jemaatnya golongan menengah ke atas, orang-orang kaya, ya. Sehingga mereka tidak akan mengalami masalah keuangan. Mereka tercukupkan semuanya, fasilitas-fasilitasnya. Saudara-saudara, sebelum berdoa, Adam tidak pernah menabur. Maksud saya, sebelum berdosa, Adam tidak pernah menabur. Tetapi langsung menuai diberikan oleh Allah di Taman Eden. Semuanya disediakan Allah tanpa menabur. Namun, setelah dia jatuh dalam dosa, maka dia diusir dari Taman Eden dan dia harus bekerja keras, mengeluarkan keringat untuk memenuhi kebutuhannya.
Hamba-hamba Tuhan karena profesi biasanya selain menekankan pada perpuluhan tabur tuai, maka mobilnya juga rumahnya kelihatan bagus. Ini untuk membuktikan, menunjukkan bahwa dia berhasil diberkati Tuhan, saudara-saudara. Lupa, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus juga dicobai iblis, akan diberi seluruh isi dunia asal dia mau menyembah iblis, tapi tidak berhasil, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak mau. Nah, yang lebih menyedihkan adalah bagi yang tidak tahu atau terpaksa menjadi hamba Tuhan. Kemungkinannya dia tidak dapat kuliah karena tidak ada biaya, dan beasiswa yang tersedia hanyalah kuliah di STT, atau juga karena nggak ada pekerjaan lain, atau maaf, warisan orang tua yang profesinya sebagai gembala pada gereja yang bersangkutan. Nah, sekarang akan saya ulas motivasi tentang Abraham Maslow. Ya, hierarki kebutuhan Abraham Maslow adalah, yang pertama adalah physical needs atau kebutuhan fisik. Yang kedua adalah security atau keamanan. Dan yang ketiga, belonging, rasa diterima di lingkungan karyawan, esteem, merasa dihargai. Dan yang terakhir adalah self actualization, yaitu motivasi diri yang paling tinggi, saudara. Nah, apakah semuanya itu? Physical needs itu adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan seks. Dan ini ada pada tingkatan buruh-buruh. Yang kedua adalah security atau rasa aman, kesehatan, asuransi, tabungan. Apakah perusahaan ini bisa saya ikuti dalam jangka lama, atau mungkin sebentar lagi bangkrut? Ini ada pada level supervisor. Nah, yang ketiga adalah belonging, yaitu cinta, pertemanan yang ada di dalam perusahaan. Ini sudah mulai asisten manajer atau manajer. Dan kemudian tingkatan selanjutnya adalah esteem, yaitu apakah lingkungan itu mengakui saya, pekerjaan saya, juga lingkungan sosial bisa menerima saya. Yang terakhir adalah self actualization atau aktualisasi diri. Ini adalah yang dicari kepuasan, sudah bukan gaji lagi, saudara. Kalau dia bisa membangun perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan laba, wah, itu suatu kepuasan. Karena pada level ini biasanya pada level general manager ke atas, gaji sudah bukan merupakan yang dituju, karena semuanya pasti sudah punya standar gaji yang cukup. Nah, hierarki kebutuhan ini berlaku untuk pekerja sekuler atau profesi dalam karir pekerjaan. Namun bagi hamba Tuhan malah kebutuhan ini terbalik, saudara-saudara. Yaitu apa? Yang pertama, harus aktualisasi diri dulu. Kemudian dicintai dan relasi dengan para jemaat, orang-orang lain. Kemudian dihargai sebagai pendeta. Kemudian baru aman dari kesehatan, dari tabungan, ya. Dan terakhir dipenuhi sandang, pangan, papan, dan seks. Nah, ketiga tingkatan yang pertama, yaitu aktualisasi, cinta, relasi, dan penghargaan, itu adalah pengorbanan, saudara-saudara. Karena seorang pendeta, apalagi yang baru merintis satu gereja, maka dia harus membuktikan dia bisa menarik orang, ya, mencari jiwa-jiwa baru. Kemudian mereka itu dia pelihara, dia maintain, dan mereka mendapatkan penghargaan dari para jemaat. Baru yang kedua yang lain. Dan ini dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, saudara. Dia mulai dengan jemaat 3. Ya. Terus bertambah, dia pindah-pindah kontrak karena nggak ada duit. Sampai akhirnya dia mempunyai jemaat sekitar 150 dalam 10 tahun.
dan dia bisa membangun gereja 850 juta tanpa bantuan dari pusat. Mandiri. Inilah tadi pengorbanan, dia mendapatkan hasil. Dia mendapatkan upah dari Tuhan. Gerejanya jadi bagus, jemaatnya 150, sehingga untuk dia sudah nggak ada lagi masalah keuangan. Dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli, dan perhatikan, harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Sudah, kita dibeli Tuhan Yesus dengan darahnya dan lunas dibayar. Karena itu jangan menjadi hamba manusia. Apa artinya dibeli lunas? Itu adalah zaman dulu adalah budak belian. Sudah dibeli lunas oleh tuannya, sehingga budak itu tidak mempunyai hak atas hidupnya lagi. Apapun yang disuruh atau diperintahkan oleh pembeli itu, maka budak itu harus melakukan. Tidak dikasih makan, apapun juga, semua dia harus nurut, saudara. Nah, kita hamba Tuhan sudah dibeli lunas oleh darah Kristus di kayu salib. Dialah Tuhan kita, saudara. Lah, hamba Tuhan itu seharusnya apa? 1, menyangkal diri, memikul salib. Yang kedua, membayar harga. Ketiga, memperhatikan keluarga. Di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini kata Tuhan Yesus sendiri, syaratnya mengikut dia. Bukannya untuk mencari berkat-berkat dunia atau berkat-berkat jasmani, saudara. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dalam Lukas, baru mengikut Tuhan Yesus. Itulah syaratnya ikut Tuhan Yesus. Pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib, yaitu salib Yesus dan salib diri sendiri. Sangkal diri, apakah itu? Yaitu segala kesombongan kita, ego kita, keinginan daging kita, semuanya kita matikan, kita salib bersama dengan salib Kristus. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan, karena yang patut dimuliakan hanya Tuhan. Pernah saya tanya sekelompok hamba Tuhan, apa motivasi Anda menjadi hamba Tuhan? Mereka gembala-gembala pedesaan, dan jawabnya ketua kelompok apa? Supaya dihormati orang desa. Ini namanya mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang layak dipuji atau dimuliakan, apalagi kecuali Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita menjadi hamba Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan nama kita. Nah, kehilangan hayat jiwa adalah realitas menyangkal diri. Apakah itu arti kehilangan hayat jiwa? Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan selanjutnya juga dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8, dulu merupakan keuntungan bagiku, tapi setelah mengenal Kristus aku malah rugi. Semuanya dianggap sampah supaya memperoleh Kristus. Kenapa, saudara? Nah, setelah mengenal Kristus, maka aku sudah tidak lagi. Aku harus sudah mati. Ya. Semua pikiran kita, tindakan kita harus sesuai dengan pikiran dan teladan Kristus. Nah, kalau dulu sebelum mengenal Kristus, aku bisa untung karena saya bisa menipu, dagang mengurangi timbangan. Saya bisa hidup dengan dosa-dosa kedagingan. Tetapi karena mengenal Kristus, saya rugi. Karena saya tidak bisa menipu, karena saya tidak bisa mengurangi timbangan, karena saya tidak bisa hidup dalam dosa kedagingan. Dan Rasul Paulus berkata, semuanya dianggap sampah
Sampah itu barang yang sudah bau, yang sudah tidak terpakai, dibuang, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya mendapatkan Kristus. Karena memperoleh Kristus berarti kita diselamatkan, hidup kekal di surga, saudara. Sekarang apa artinya pikul salib? Salib Kristus dan salib diri sendiri. Baru mengikut Kristus seperti tentara yang mengikuti komandannya. Kemanapun komandannya pergi, dia selalu ikut. Tidak pernah membantah. Salib Yesus atau salib Kristus, yaitu dalam pelayanan kita sering ditolak, disepelekan, dihina, diremehkan. Kemudian juga kita menderita secara jasmani maupun rohani seperti Rasul Paulus. Mungkin makannya nggak bisa sehari 3 kali, atau mungkin hanya makan kangkung tempe. Demikian juga rohani kita menderita. Kok ternyata ikut Tuhan itu kok susah, bukannya senang, saudara. Itu yang dialami oleh rekan saya. 5 tahun dia dari pegawai Pertamina, duitnya banyak. 5 tahun mau menjadi hamba Tuhan, 0 pukul. Bayar rekening PLN aja tidak bisa, tidak mampu. Dia nangis, Tuhan. Kenapa? Susah ikut Engkau, Tuhan. Tapi akhirnya secara mujizat ada orang datang mengetuk pintu, memberikan uang persis sejumlah rekening PLN. Itulah mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berjanji pasti akan memelihara kita, tidak akan melupakan kita. Rasul Paulus dulunya enak, saudara. Orang Farisi, Sanhedrin, hidupnya enak. Tinggalkan dia semuanya itu. Dia sengsara, dipukul, dicambuk, dicari lari, dan segalanya. Sampai matinya juga sengsara. Yang ketiga adalah resiko kematian. Itu menjadi martir, saudara. Kalau perlu menjadi martir, mati pun tidak masalah. Di Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi apapun yang kita perbuat, sekalipun kita dihina, sekalipun kita dilecehkan, sekalipun kita menderita, tapi kita perbuat itu dengan segenap hati, karena itu untuk Tuhan. Semuanya tidak ada artinya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Karena itu juga saudara mengharapkan puji-pujian, penghargaan dari manusia, saudara akan kecewa. Ya. Dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah kita bukan di dunia, saudara, tapi di surga. Upahmu besar di surga. Engkau akan dipermuliakan, akan menjadi imam dan raja dalam masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun di mana Kristus sebagai rajanya. Saudara, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Seperti tadi, kita adalah budak belian, hamba Tuhan, dan Kristus adalah Tuhan kita. Apapun yang Kristus katakan, apapun yang Kristus perintahkan, harus kita turut dan ikuti. Di Keluaran 33 ayat 19 dikatakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihani. Saudara, Tuhan memberi kasih karunia, terserah dia yang mau diberi siapa. Begitu juga yang mau dikasihani siapa. Itu semua terserah Tuhan. Kita tidak bisa menuntut, apalagi komplain, menggerutu seperti bangsa Israel. Nah, inilah yang namanya kedaulatan Allah. Tidak seperti anggapan bahwa free will lebih berkuasa dari kedaulatan Allah. Apakah manusia dapat menolak jika dipanggil untuk berpulang? Di Roma 9 ayat 21 juga dikatakan bahwa terserah pada tukang periuk
tanah liat itu mau dibuat apa? Apakah untuk tujuan mulia atau tujuan biasa? Terserah Tuhan. Apakah mau memakai kita menjadi seorang hamba Tuhan yang besar atau biasa-biasa saja? Itu semua sudah ada dalam rencana dan kehendak Allah, saudara-saudara. Kita nggak boleh komplain, tapi harus tetap bersyukur apapun yang diberikan Allah pada kita. Kedaulatan Allah mempunyai strata atau level yang lebih tinggi daripada free will manusia. Karena free will manusia masih dipengaruhi oleh pilihan-pilihan duniawi. Saudara bisa melihat renungan saya di YouTube tentang kedaulatan Allah. Nah, apakah orang-orang berikut ini pelayanannya tidak diberkati Allah? Seperti Ayub yang sering dibuat contoh, dipulihkan hartanya 2 kali, diberi 4 putri yang cantik-cantik karena lulus dari cobaan iblis. Saudara-saudara, Horatius Spafford adalah orang yang juga melayani Tuhan, sering membantu pelayanan. Dia adalah lawyer terkenal dan kemudian pindah ke Chicago untuk membuat satu bisnis real estate. Tapi ternyata di situ anaknya laki satu-satunya umur 12 tahun meninggal karena demam. Dan kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago Fire yang menewaskan orang 250 itu tahun 1870 atau 80. Semua hartanya habis. Tapi selama 2 tahun dia masih membantu orang-orang yang kesulitan. Bayangkan saudara, habis tapi masih bisa membantu orang-orang kesusahan. Dan istrinya, Anna Spafford, dia frustasi. Akhirnya untuk menghibur itu diputuskan untuk mengikuti Dwight Moody, evangelis terkenal pada abad 18, ke London mengikuti KKR. Mereka naik kapal, tapi pada saat-saat terakhirnya Horatio tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan istri dan keempat putrinya berlayar ke London, tapi di tengah jalan ditabrak oleh kapal besi dari Inggris dan tenggelam, saudara-saudara. Keempat putrinya yang masih kecil-kecil dari 9 tahun sampai 2 tahun meninggal. Hanya istrinya yang selamat, mengirim telegram pada Horatius Spafford. Saved alone, diselamatkan sendiri. Betapa hancurnya hati Horatio. Semua hartanya habis, semua keluarganya habis. Akhirnya dia menyusul naik kapal ke London, dan di tengah jalan nakoda itu menunjukkan tempat di mana kapal yang tenggelam bersama 4 putrinya letaknya di mana. Nah, disitulah Horatio semalam nggak bisa tidur dan dia mengarang sebuah lagu. Di antaranya lagunya berjudul It Is Well With My Soul. Liriknya yang pertama dikatakan, ketika hidupku damai seperti air di sungai, atau sekalipun kesusahan, kesengsaraan menimpa hidupku sebagai badai topan samudera, tapi Allah mengajarku untuk berkata, tenanglah jiwaku, it is well with my soul. Itulah lagu yang dalam bahasa Indonesia berjudul Tenanglah Jiwaku. Suatu kata-kata yang penuh iman, penuh harapan, penuh bersyukur. Sekalipun semuanya habis, dia tetap tenang karena dia punya Allah. Itulah pegangan orang beriman, saudara-saudara. Juga saya kenal dengan suatu sepasang suami istri pendeta emeritus yang meninggal di umur 94 tahun. Keduanya hanya berbaring di rumah, di kamar tanpa bisa apa-apa. Istrinya masih hidup tapi sekarang sudah pikun sekarang. Dia selama menjadi pendeta, dia cerita sama saya, dulu di Purwokerto dia mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit untuk membeli motor. Tapi apa kata-kata orang? Dia korupsi. Itulah, ini Irwan Om ini menabung sedikit demi sedikit. Dan saudara tahu, di umurnya 70 tahun dia sudah emeritus, masih melayani naik motor dengan istrinya dan jatuh di tengah jalan, saudara. Inilah saudara-saudara, pengorbanan pelayanan yang demikian dahsyat tanpa memikirkan soal-soal
keuangan. Begitu juga Nick Vujicic. Ayahnya juga pelayan Tuhan. Dia dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi Tuhan memakai dia sebagai motivator keliling dunia. Dia menikah dengan wanita yang cantik dan normal. Anaknya pun normal. Dan semua dia katakan bahwa cacat apapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu ternyata bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia memberkati, memotivasi banyak anak-anak SMA, anak-anak pemuda-pemudi untuk tidak berputus asa dalam hidupnya. Padahal mereka lebih beruntung dari ini. Mereka tidak cacat. Saudara, apa yang diartikan dengan salib diri? Yang pertama adalah bayar harga. Yang kedua, pujian itu hanya untuk salib. Yang ketiga, yaitu saat teduh untuk keintiman. Saudara, bayar harga seperti saya katakan tadi. Dalam kondisi apapun juga, kesulitan keuangan, kesulitan pelayanan, saya tetap bersyukur pada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan pada saya, itulah dia mau membayar harga, mengorbankan segalanya. Nomor satu Tuhan, seperti Abraham mau mengorbankan Ishak, satu-satunya kesayangannya kepada Tuhan yang dikasih minta. Nah, pujian itu hanya untuk salib. Banyak saudara-saudara WL singer itu menyanyi seperti entertainer dengan gerak, dan dia mengharapkan penonton memuji, bagus koreografinya, suaranya bagus, semuanya. Dia yang inginkan adalah pujian dari para jemaat. Demikian juga pendeta ingin dipuji, pendeta ini khotbahnya bagus, orangnya baik. Itu semua tidak berlaku bagi kita untuk dipuji. Tapi kalau kita mendirikan mezbah itu adalah untuk Tuhan, saudara. Yang kita menyanyi, kita bermain musik, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Demikian juga khotbah, kita hanya menjadi saluran hayat dari Tuhan. Hanya dipakai lidah dan bibir kita, tapi semua yang kita ucapkan itu adalah isi hati dari Tuhan. Dan kemudian sebagai saluran hayat yang meluber tanpa harus menggunakan kekuatan atau kepandaian kita, melucu, semangat dan sebagainya. Roh Kudus yang bekerja mengurapi kehidupan pendengarnya, sehingga roh jiwa yang sudah sekarat dihidupkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kita. Yang ketiga adalah saat teduh untuk keintiman. Kita perlu saudara intim dengan Tuhan Yesus, karena dari situlah kita mendapatkan kekuatan supranatural yang diberikan kepada kita untuk kita salurkan kepada sesama kita. Bayar harga, apakah itu? Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan seperti Abraham. Dia berikan Ishak, anak itu tunggunya 25 tahun, anak perjanjian, tanpa membantah babi bu. Lain ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Tuhan dia menawar 50, Tuhan bilang 40 sampai 10. Tapi ini anaknya sendiri dikatakan pagi-pagi benar Abraham pergi tanpa membatas dosa. Nah, jika perlu adalah berpuasa seperti Yesaya 58 ini. Berpuasa bukanlah mencari target, tetapi supaya merubah karakter kita, melepaskan kita yang masih sombong segala macam. Bacalah Yesaya 58. Dan kemudian membangun keintiman dengan Tuhan. Yang terakhir adalah masalah keluarga, terutama dalam keuangan, segala macam, juga waktu. Nah, Lukas 17 ayat 10 mengatakan bahwa pujian hanya untuk salib. Demikianlah juga kamu, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaknya kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itulah saudara-saudara. Bukan diri kita sudah mati. We are nothing, saudara-saudara. Nggak ada artinya. Karena kita hanya hamba
yang sudah ditebus, sudah dibeli lunas oleh darah Kristus. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Nah, keintiman dengan Tuhan di Matius 6 ayat 6 dikatakan bahwa ketika kita berdoa, masuklah kamar, kuncilah. Apa artinya keintiman di dalam kamar? Kamar adalah tempat keintiman suami istri, sharing masalah-masalah yang dihadapi, apa yang disenangi, apa yang tidak. Demikian juga Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki kita. Kita intim dengan Tuhan Yesus ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan. Dan dikatakan bahwa Allah yang melihat kamu di tempat tersembunyi akan mendengarkan doamu. Nah, 3 macam keintiman, saudara, yaitu keintiman reaktif, yaitu ketika kita mempunyai masalah maka kita berdoa kepada Tuhan. Hanya ketika mempunyai masalah kita intim pada Tuhan, sambat pada Tuhan, mengeluh pada Tuhan. Yang kedua adalah keintiman aktif, yaitu kita memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab dalam waktu-waktu yang tertentu. Biasanya bangun tidur ketika kita masih sehat. Ya. Tapi juga kadang-kadang ada suatu waktu sore Roh Kudus menggerakkan kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Nah, keintiman otomatis adalah kita setiap saat pikiran kita arahkan pada Tuhan. Sedang mengemudi mobil atau motor, kita memuji Tuhan. Tuhan itu baik segalanya, terima kasih Tuhan. Ya, dimanapun juga waktu makan kita ingat Tuhan, bekerja juga semua untuk Tuhan. Itulah keintiman otomatis, anytime, saudara. Nah sekarang masalah keuangan, Matius 10 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara-saudara, boro-boro membawa emas, perak, tembaga, ya, membawa bekal aja nggak boleh, membawa baju 2 helai nggak boleh, kasut atau tongkat nggak boleh, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara, salah satu yang terjadi pada diri saya ketika saya melayani ke Madiun, saya tidak ada pikiran apa yang akan saya dapatkan, karena buat saya ada suatu kepuasan, suatu kesenangan bila dapat melayani Tuhan. Ya, naik tol berapa? 260, ya, bolak-balik, kemudian makannya belum ke Caruban, Magetan, semuanya duit semua, saudara. Dan saya di Magetan senang sekali karena wah, jemaahnya begitu antusias, semua menghormati saya, mungkin datang pakai batik semua. Oh, saya hanya dikasih makan, saudara, kasih pisang. Tapi bukan itu yang saya cari. Saya sudah menyenangkan Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Oh, itu suatu kesenangan yang luar biasa yang tidak bisa dihargai oleh uang. Demikian juga di Caruban, 2 gereja kecil, PK-nya nggak seberapa, saudara. Tapi saya pulang dengan hati yang sukacita, penuh dengan rasa syukur karena boleh mempermuliakan Tuhan dengan sharing firman. Nah, apa terjadi? Minggu depannya saya melayani satu gereja di Jogja. Saya tidak menyangka, memang saya tidak pernah memikirkan PK ketika saya melayani. Saya mendapatkan PK yang dapat untuk menutup perjalanan saya ke Madiun dan juga Jogja. Itulah, saudara-saudara, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ketika kita tidak bergantung, tidak memikir motivasi PK, maka Tuhan akan memberikan secara ajaib dan cuma-cuma. Lukas 22 ayat 35 dan 36 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa?
Perhatikan, jawab mereka, suatu pun tidak. Inilah seperti yang terjadi pada saya. Saya tidak kekurangan apa-apa. Berapa puluh tahun saya tidak bekerja, tapi Tuhan memelihara saya, tidak pernah kekurangan apa-apa, saudara. Sudah. Matematika Tuhan Yesus itu ajaib. Kalau manusia itu 5 tambah 2 sama dengan berapa? 7. Tetapi buat Tuhan Yesus 5 roti, 2 ketul ikan menjadi 5.000 plus 12. Belum terhitung wanita dan anak-anak, ini hanya laki-laki, saudara. Bayangkan 7 menjadi 5.012. Demikian juga kalau manusia itu 7 ya sama dengan 7. Tapi buat Tuhan Yesus 7 sama dengan 4.000 plus 7. Berarti apa? 0 sama dengan 4.000. Kalau kita 7-nya kita kurangi. Dia memberi makan orang 4.000 dengan 7 ketul roti, masih sisa 7. Berarti kembali modal. Demikian juga Abraham, Jehovah Jireh, karena dia mau mempersembahkan anaknya yang diminta Tuhan. Maka Allah bersumpah, bayangkan Allah bersumpah, aku akan memberkati engkau. Itulah karena kita memberikan apa yang kita minta, yang kita miliki, yang paling berharga, yang diminta Allah, berikanlah, karena itu hak Allah, bukan hak kita. Nah, terus terang saya sangat prihatin jika melihat kenyataan bahwa maaf, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang tidak mau bayar harga. Saya sebagai pembicara seminar seharusnya dibayar, tapi 0, saudara-saudara. Bahkan saya keluar kota dengan biaya perjalanan dinas sendiri. Masih ditambah memberikan makan siang bagi peserta seminar. Tapi lebih menyedihkan, saudara-saudara, ada yang datang pukul 11. Setelah makan siang banyak yang pulang. Bayangkan, saudara, hanya sebungkus nasi sampai tidak mempunyai harga diri. Malah ada yang minta uang transport. Padahal berapa sih bensin yang diperlukan? Dalam kota tidak lebih dari 1 liter. Malah ada yang naik mobil. Sungguh-sungguh sangat menyedihkan mental-mental oknum hamba Tuhan yang seperti ini. Memiskinkan dirinya. Tidak percaya bahwa Tuhan punya berkat yang sangat lebih daripada yang 25.000 atau 15.000. Bagaimana mujizat keuangan dapat terjadi jika kita tidak mau bayar harga? Saudara bisa membuka video saya di YouTube, temanya Jehovah Jireh, di mana mujizat keuangan terjadi pada diri saya. Tanpa income 20 tahun, banyak masalah. Tapi tidak pernah sekalipun saya makan hanya dengan kecap, apalagi kelaparan. Tuhan sediakan semuanya. Seperti Tuhan sediakan kepada Abraham ketika hidupnya berkenan bagi Tuhan. Jangan ada pamrih sedikit pun dalam melayani Sang Raja Kristus, terutama hal-hal duniawi. Nah, tonton video kesaksian hidup saya di YouTube juga. Temanya tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Dan juga tema berserah atau menyerah. Di situ saya tunjukkan bagaimana Tuhan memberkati hidup saya ketika saya mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Saya melayani tanpa pamrih apapun juga. Hanya memuliakan namanya, menyenangkan hatinya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya saya akan mendoakan semoga Roh Kudus mengurapi penonton video ini, dan mulai sekarang ubahlah paradigma saudara hamba-hamba Tuhan yang masih tergantung hidupnya terhadap manusia menjadi sepenuhnya tergantung pada pemeliharaan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu, apalagi melupakan. Itulah janji Tuhan yang harus kita pegang. Begitu juga Jehovah Jireh yang digenapi
karena firman-Nya ya dan amin. Pasti saudara dengan urapan Roh Kudus akan berubah. Haleluya. Katakan amin.